Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rahma Saripah sebagai pemangku adat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata adat Ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini, gugus depan 09129 09130, Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian adat Ambalan dan apa saja fungsinya? Di sini kakak akan menjelaskannya. Adat Ambalan adalah seperangkat peraturan dan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan tata tertib suatu pangkalan yang telah disepakati oleh warga Ambalan. Fungsi adat ada 3. Yang pertama, sebagai identitas pangkalan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam setiap kegiatan pramuka. Dan yang ketiga, sebagai tata tertib pangkalan. Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan menggunakan Ki Hajar Dewantara sebagai nama ambalan bagi penegak putra. Memiliki pusaka adat berupa kujang yang merupakan senjata khas Jawa Barat yang melambangkan putra Jawa Barat. Sedangkan bagi penegak putri, Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan menggunakan Raden Ajeng Kartini sebagai nama ambalan yang memiliki pusaka adat berupa patrem yang melambangkan wanita. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan beberapa pasal tata adat Ambalan Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan. Pasal pertama, nama dan hari Ambalan. Ambalan yang berkedudukan di SMA Negeri 3 Kuningan bernama Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Kartini. Ambalan Ki Hajar Dewantara diperuntukkan bagi anggota putra. Ambalan Raden Ajeng Kartini diperuntukkan bagi anggota putri. Hari jadi ambalan ditetapkan pada tanggal 15 Juli. Pasal 2 yaitu asas. Ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini berasaskan Pancasila. Pasal 8. Identitas. Simbol yang dimaksud adalah bintang yang berarti Tuhan yang Maha Esa, simpul lingkaran dan simpul mati di ujung berarti sesama pramuka menjalin hubungan persahabatan persaudaraan dengan sesama anggota pramuka. Tunas kelapa yang berarti seorang pramuka sebagai tunas bangsa mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Padi dan kapas yang berarti keadilan sosial bagi seluruh anggota pramuka tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini memiliki identitas yang berbunyi Suci Tata Ngesti Tunggal, yang berarti dengan kesucian hati dan ketertiban lahir dicapai persatuan atau kesempurnaan, yang diambil dari 10 fatwa Ki Hajar Dewantara untuk hidup merdeka atau biasa disebut Fatwa akan Sandi Hidup Merdeka. Pasal 19. Masuk keluar ruangan. Sebelum masuk dan atau keluar ruangan yang di dalamnya terdapat bendera merah putih, wajib melakukan penghormatan. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penghormatan, boleh langsung masuk. Sebelum masuk ruangan, mengetuk pintu dan meminta izin memasuki ruangan. Jika tidak ada orang, cukup dengan mengetuk pintu. Ya, silakan masuk. Pasal 20. Berjalan. Berjalan maksimal 2 orang atau menyesuaikan. Ketika berjalan lebih dari 1 orang, harus dalam bentuk barisan maksimal 2 banjar. Barang ringan yang dibawa wajib dijinjing di sebelah kiri. Ketika menaiki tangga, didahulukan anggota putra. Ketika menuruni tangga, didahulukan anggota putri.
Pasal 21. Makan. Sebelum makan, pasukan harus dalam keadaan rapi. Salah satu anggota memimpin pasukan berdoa sebelum makan. Setengah leher diselamatkan sesuai dengan pasal 18 ayat 5 tentang adat pakaian dan penampilan. Makan dan minum diwajibkan dalam posisi duduk. Duduk siap gerak. Sebelum makan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kondisi makan, tidak boleh bersanda gurau. Makan dan minum wajib dihabiskan. Setelah makan, salah satu anggota memimpin pasukan berdoa sesudah makan. Pasukan diistirahatkan. Duduk siap gerak. Setelah makan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Pasal 22. Berbicara. Dilarang membuat forum di dalam forum. Di dalam sebuah forum, apabila ingin berbicara, wajib mengacukan tangan terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan berbicara oleh pemateri atau moderator, maka dipersilahkan untuk berbicara. Pak, izin berbicara. Silakan. Jadi begini, Menjaga lisan dari ucapan yang bersifat mencela, memfitnah, menjelekkan orang lain, dan sara. Dapat menjaga sopan santun dan menghargai yang sedang berbicara. Pasal 23. Tidur. Tidur tidak boleh mengenakan pakaian dinas harian atau PDH dalam kegiatan jam malam maksimal pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah jam malam, peserta tidak ada lagi yang beraktivitas kecuali seizin panitia. Tidur dalam satuan terpisah, tidak menggunakan penerangan saat tidur. Pasal 25. Sanksi. Sanksi diberlakukan jika terdapat suatu pelanggaran terhadap adat ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini dan atau terhadap ketentuan yang diberlakukan oleh pihak sekolah yang berhubungan dengan kegiatan kepramukaan. Sanksi-sanksi yang terdapat di ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini diberlakukan kepada seluruh warga ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini. Sanksi-sanksi tersebut tidak berlaku bagi Kalmabigus, Kagudep, pembina, dan tamu ambalan. Jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan pemangku adat dan atau dari hasil musyawarah Dewan Ambalan beserta pembina. Jenis-jenis sanksi yang diberikan dapat berupa: yang pertama, peringatan secara lisan atau tulisan melalui teguran dan hukuman yang bersifat mendidik dari pemangku adat dan atau Dewan Ambalan. Yang kedua, peringatan lisan melalui teguran dari pembina pramuka. Yang ketiga, diselesaikan oleh pihak sekolah yang berwenang dalam menangani pelanggaran peserta didik. Jadi, itulah beberapa poin-poin penting tata adat ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini, gugus depan 09129 09130, Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan. Jika sudah dimulai kembali pembelajaran tatap muka, kalian harus menerapkan peraturan itu dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.